Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Alifat. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengolahan data penentuan indeks Miller dari data XRD. Nah, sebelumnya kita harus pastikan bahwa kita harus memiliki data XRD yang sudah dikonversi dalam bentuk DAT. Kemudian juga kita juga harus memiliki software PowderX, karena nantinya di sana akan dilakukan pengolahan data gitu. Nah, terkait konversi data dari teks dokumen menjadi DAT sudah saya jelaskan dalam satu video lain dalam channel ini, bisa dilihat saja. Nah, baik, kita langsung mulai. Untuk yang pertama kita harus membuka software dari PowderX. Di sini saya gunakan PowderX versi 5. Kemudian kita langsung import data saja dengan mengklik file, kemudian pilih menu yang XY dalam kurung XRD. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke Windows File Explorer. Karena di sini masih kosong, kita pilih yang All Files. Kemudian kita pilih data XRD dalam bentuk DAT. Di sini saya sudah gunakan. Nah, maka secara otomatis akan muncul pola difraksi seperti ini. Nah, kemudian dapat dilihat di sini data atau kurva dari pola difraksinya ini masih acak sekali dan masih mengambang. Kemudian karena itu kita bisa langsung lakukan smooth dengan memilih menu bar smooth, kemudian ada adaptive smooth, dan kita bisa langsung pilih. Di sini saya gunakan 21 saja misalnya. Semakin tinggi maka akan semakin baik. Begitupun dengan noisy levelnya, saya gunakan di 150. Klik show, lalu oke. Nah, di sini data sudah jauh lebih baik terlihatnya gitu. Kemudian untuk mengatasi masalah ini mengambang, maka kita gunakan background. Kemudian di sini kita langsung saja klik OK, show, lalu klik OK. Nah, maka kurva akan otomatis turun ke bawah gitu, menempel dengan sumbu X-nya. Nah, selanjutnya sebelum melakukan indexing, kita perlu melakukan penentuan puncak mana saja yang akan dihitung indeks Millernya gitu. Nah, caranya yaitu dengan cara mengklik menu bar pick, kemudian klik yang simple pick, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini kita ubah saja bagian intensitas limit. Semakin tinggi nilai intensitas limitnya, maka akan semakin sedikit gitu pemilihan peaks-nya gitu. Semakin prioritas gitu, yang semakin paling tinggi maka akan semakin terbaca, dan yang paling pendek maka akan semakin tidak terbaca. Misalnya saya gunakan di sini 1,5. Kemudian klik show, maka akan banyak sekali titik-titik biru ini gitu di setiap puncaknya, yang membuat data akan semakin banyak gitu nantinya. Sedangkan yang dibutuhkan kan hanya data-data yang tinggi saja gitu, data-data yang prioritas saja. Maka dari itu kita naikkan gitu intensitas limitnya. Misalnya saya naikkan di angka 13,5 show. Nah, maka titik-titik birunya hanya terdapat di puncak-puncak yang tinggi-tinggi saja, sedangkan yang di bawahnya tidak ada. Oke, kita langsung oke dan klik oke lagi. Ini tidak perlu dirubah karena ini sudah bawahnya gitu. Nah, setelah itu kita bisa langsung save data-data tadi, bisa dalam bentuk PK saja gitu. Klik save,
maka otomatis akan muncul teks seperti ini. Ini tidak perlu disilang, kita minimize saja. Kemudian kita bisa langsung melakukan indexing dengan memilih menu bar indexing, kemudian DHKL. Nah, di sini kita langsung input saja data yang dari match. Karena sebelumnya saya sudah melakukan pengolahan data di match, maka dapat diketahui bahwa fasanya yaitu TiO2 gitu. Maka di sininya ditulis TiO2, kemudian symmetric class-nya itu merupakan sistem kristalnya. Di sini saya dapatkan sistem kristalnya itu orthorhombic, maka kita pilih yang orthorhombic. Kemudian sel parameter. Di sini A-nya 9,1859. 9,1859. Kemudian B-nya 5,4574. 5,4574. Sedangkan C-nya yaitu 5,1458. Nah, seperti itu, dan nilai alfa beta gamanya ini sudah otomatis. Kemudian kita klik calculate dan kita bisa atur 2 titik errornya menjadi 0,2 saja. Ini hanya misalnya gitu. Semakin besar nilai titik errornya, maka data akan semakin jelek. Kemudian kita klik pick match. Nah, maka secara otomatis pick yang sudah ditandai tadi titik-titik biru itu akan menghasilkan indeks Miller-nya gitu. Nah, dari indeks Miller inilah, dari data inilah kita bisa langsung menginterpretasikan struktur kristalnya gitu. Meskipun tadi sudah diketahui orthorhombic, tetapi ini bisa menjadi bahan untuk validasi saja. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengolahan data di PowderX. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan konsep. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.